Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan cerita di Heavenly. Jadi sebelum kita mulai ceritanya, tolong like tipis-tipis dulu ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya setelah aku upload videonya ada notifikasi yang masuk. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke intronya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menghalangi Tang Shuya. Ekspresi Tang Shuya sangat jelek ketika melihat orang itu, karena orang itu adalah saudara tertua mereka. Lalu Qin Yuan pun berkata, "Jika ingin bertarung, cari aku, jangan cari Yinian." Lalu Tang Shuya pun berteriak, "Qin Yuan, kamu jangan bangga. Ini kamu hanya selangkah lebih maju dari saya. Namaku pasti juga akan masuk di daftar Linglu." Setelah mengatakan hal itu, Tang Shuya pun beranjak pergi. Setelah kepergian Tang Shuya, Qin Yuan pun membubarkan para murid yang di sana. Tiba-tiba Jing Yinian pun berkata, "Kakak seperguruan pertama, selamat. Kamu sudah masuk ke daftar Linglu." Lalu Qin Yuan pun berkata, "Terima kasih Jing Yinian. Kamu tidak terluka kan?" Lalu Jing Yinian pun menjawabnya, "Ya, aku tidak apa-apa. Jika ingin disalahkan, hanya bisa menyalahkan aku yang terlalu lemah. Tunggu suatu hari, aku juga bisa masuk ke daftar itu. Aku pasti akan memberinya pelajaran." Kemudian Qin Yuan pun berkata, "Yinian pasti bisa. Berlatihlah 2 tahun lagi, pasti bisa masuk ke daftar itu." Lalu Jing Yinian pun menjawabnya, "Mungkin saja." Lalu Qin Yuan pun berkata, "Sudahlah, jangan membicarakan ini lagi. Guru menyuruhku untuk memanggilmu, cepat pergi." Lalu Jing Yinian pun menjawabnya, "Oh baiklah, aku akan membawa daftar nama ini untuk guru. Biarkan dia senang sebentar." Kita berpindah ke gunung belakang Sekte Qi. Di sana, Jing Yinian berlari sambil memegang daftar Linglu, lalu berteriak, "Guru, aku datang." Setelah melihat kedatangan Jing Yinian, gurunya sedikit menyeritkan dahinya. Lalu Jing Yinian pun berlutut di hadapan gurunya sambil berkata, "Guru, kakak seperguruan pertama sudah masuk ke daftar Linglu." Lalu gurunya bergumam, "Linglu?" Kemudian Jing Yinian pun bertanya, "Guru, apakah kamu tidak senang?" Kemudian gurunya berkata, "Tentu saja aku senang. Jangan membicarakan hal ini lagi. Biarkan tanganmu padaku." Setelah melihat tangan Jing Yinian, gurunya membuka matanya lebar-lebar sambil berkata di dalam hatinya, "Baru setengah bulan saja, gambar mantranya sudah tersisa seperti ini." Kemudian Jing Yinian pun bertanya, "Guru, apa gunanya perban ini?" Lalu gurunya menjawab, "Tunggu waktunya sudah tiba, kamu akan mengetahuinya sendiri." Lalu Jing Yinian pun berkata di dalam hatinya, "Jawaban ini lagi." Lalu gurunya menggigit jarinya dan meneteskan darah di telapak tangan Jing Yinian. Setelah meneteskan darah itu, tiba-tiba ada sebuah cahaya ungu kehitaman yang keluar dari telapak tangan Jing Yinian. Kemudian terciptalah sebuah mantra segel yang berada di telapak tangan Jing Yinian. Lalu gurunya berkata, "Yinian, masih ingat perkataanku itu? Tidak boleh merusak gambar mantra di atas ini." Kemudian Jing Yinian pun berkata, "Oh." Lalu ia pun berbicara di dalam hatinya, "Setiap kali guru memanggilku datang hanya untuk memperkuat gambar mantra ini." Lalu gurunya berkata, "Pergilah." Lalu Jing Yinian pun berkata, "Kalau begitu aku pamit dulu guru." Sambil melambaikan tangannya, gurunya mengeritkan dahinya sambil berbicara di dalam hatinya, "Pembuluh darah ini yang semakin lama semakin kuat. Segilku sudah hampir tidak berguna. Kalau seperti ini terus, tidak lama lagi kekuatan pembuluh darahnya akan meledak sampai saat itu." Lalu ia pun melihat ke tangannya yang terlihat seperti sebuah mata. Lalu ia pun bergumam, "Kaisar, aku harus bagaimana? Karena belakangan ini aku terus merasa sedikit tidak nyaman." Oh, bentar dulu guys. Sebenarnya apa yang dimaksud Kaisar itu? Dan apa mungkin mata yang berada di telapak tangannya itu sama seperti telapak tangan Jing Yinian yang sebelumnya disegel? Dan kenapa harus disegel? Di sini kita belum tahu ya. Oke, kita kembali ke ceritanya. Di sini kita berpindah ke kaki gunung Sekte Qi. Di sana ada seseorang berjubah hitam sambil tersenyum. Ia pun berkata, "Sudah bertahun-tahun akhirnya aku sudah menemukan kalian beberapa pemberontak." Sebenarnya siapa yang dimaksud pemberontak dan siapa orang itu? Jika kalian penasaran sama ceritanya, tunggu aja di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya aku semangat buat kontennya. Oke, bye-bye.